Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Feby di channel Febiola Tunanetra Official. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang gimana caranya tunanetra mengenali orang lain atau orang di sekitarnya. Nah, jadi ini sebenarnya udah banyak banget orang yang bahas, khususnya dari kalangan tunanetra sendiri ya tentunya. Cuman gak apa-apa, aku mau membahas dengan cara dan versiku sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin menambahkan juga silahkan tulis di kolom komentar. Ya, jadi mungkin kalian yang menonton video ini dan bukan tunanetra agak heran, kok bisa tunanetra itu mengenali kalian dengan tepat gitu, bisa tahu kalian itu siapa. Sebenarnya ada banyak guys caranya, dan itulah kita akan bahas di kesempatan kali ini di video yang sama sekali gak ada gambarnya karena aku rekaman pakai audio lab gitu guys. Gitu terus ya. Terus ada informasi juga nih sedikit dari aku buat kalian. Jadi ya informasinya sebenarnya gak terlalu penting sih, cuman gak apa-apa lah. Jadi informasinya adalah mulai sekarang video shorts akan diisi dengan quotes atau quotes ya, akan diisi dengan kata-kata yang ada suaranya gitu, atau diisi dengan kata-kata motivasi. Kenapa? Karena ya biar video short juga ikut terisi gitu, gak hanya video panjang saja. Walaupun ya ini kadang-kadang sih, gak sering juga, karena kan aku juga harus mencari quotes-nya. Ini bisa pakai suara aku sendiri, bisa juga pakai suara text to speech. Oke ya, daripada berpanjang kata nanti kalian pusing denger aku ngomong terus, langsung aja kita ke pembahasan. 1. Dari suara. Nah, cara yang pertama ini kenapa aku letakkan paling pertama, karena aku sendiri sering menggunakan cara ini. Karena kebetulan orang-orang di sekitar aku tuh suaranya berbeda, jadi mudah untuk mengenali gitu. Jadi kalau suara itu kan memiliki kekhasannya tersendiri, ada yang suaranya ngebas, tinggi, rendah, gimana gitu. Jadi bisa mudah dikenali. Aku juga seringnya biasanya kayak gitu guys. Daripada cara-cara yang lain, aku menggunakan suara. Dan ada satu lagi cara yang aku gunakan. Yang kedua, menggunakan aroma. Nah, ini juga sering aku gunakan. Mungkin teman-teman yang lain juga ya. Karena orang itu suka pakai parfum yang berbeda guys, atau memiliki aroma tersendiri. Kayak semisal parfumnya itu baunya kayak gimana atau gimana. Cuma ini kalau misalnya parfumnya sama ya susah juga untuk mengenali gitu. Dan aku juga cukup sering sih membedakan parfum orang gitu. Yang ketiga, dari tingkahnya. Nah, ini menurut aku cukup sulit sih ya, karena kadang itu ada yang bisa membedakan, ada juga yang gak bisa membedakan.
tingkah ini ya seperti cara dia jalan, cara dia duduk. Kan kalau duduk tuh ini ya, ada yang langsung aja gitu, kayak lempar kayak melempar gitu, jadinya kursinya jadi ikutan bunyi-bunyi. Nah ini sih sebenarnya banyak juga sih orang yang kayak gini, kursinya tuh sampai bunyi gitu. Nah ya, jadi kalau udah deket sih mungkin bisa ya, deket banget gitu. Tapi kalau belum deket, ya itu tadi, dari suara atau aromanya. Yang keempat, cara khusus. Nah ini sebenarnya kalau udah deket juga sih, soalnya kan gak mungkin setiap orang kita pegang ya kan. Jadi ini kalau udah deket aja gitu, biasanya kayak dari bentuk tangannya, dari bentuk bahunya gitu. Misalnya tangannya kayak gimana, nah itu bisa dibedakan. Mungkin ini lebih ke cenderung ke keluarga atau teman yang udah deket banget gitu sama kita. Karena gak semua ya kan. Yang kelima, dari panggilan khusus. Nah ini bonus aja dari aku ya gitu. Misalnya ada yang manggil kalian, nah bisa satu orang yang memanggil itu, atau hanya satu orang yang memanggil kalian khusus. Nah itu bisa dibedakan gitu, misalnya dia siapa gitu. Biasanya sih ini untuk yang udah deket juga guys, karena panggilannya kan khusus gitu. Kayak misalnya sahabat atau doi. Nah itu bisa, kan panggilannya khusus gitu, kalau ada gitu ya. Atau sama keluarga juga bisa, kayak orang tua, kayak manggil kita misalnya nama panggilan di rumah. Nah itu bisa juga kayak gitu, karena aku juga sering sih kalau ini. Maksudnya ada yang manggil kayak orang tua kan pakai nama panggilan khusus di rumah, jadi bisa dibedakan. Nah itu aja guys untuk caranya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya aku bahasnya bertele-tele dan agak kurang jelas gitu ya. Terima kasih, mungkin karena udah jarang juga bahas yang kayak gini, jadi agak grogi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, serta subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.